Alhamdulillah kita senantiasa terus mengkaji keislaman kita. Ya, seperti kita tahu, ilmu pengetahuan itu membentuk hubungan, lalu kemudian keterkaitan, lalu ketertarikan, hingga apa yang kita tahu itulah yang membuat kita tertarik. Ya. Oleh karena itu Islam sebagai sebuah agama yang harus kita cintai, karena Allah adalah semua yang mengadakan dan kemudian mengatur segala sesuatu. Karenanya kita akan terus berusaha mendalami agar keterkaitan kita itu makin kokoh dan makin utuh, karena di sanalah kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Alhamdulillah pada hari ini masih dalam rangkaian tauhid rububiyah. Kalau pada bulan lalu kita membahas tentang fenomena rububiyah Allah pada penciptaan manusia, maka hari ini kita melihat sesuatu yang ada di luar diri kita, yaitu fenomena rububiyah Allah pada penciptaan langit, ciptaan langit. Ya. Kita lihat dulu apa pengertian langit dalam bahasa Arab dan bagaimana Islam memandangnya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, langit itu sering disebut as-samawat. Ya, itu sering dengar seperti itu. As-samawat atau as-sama, sama langit. Nah, kata ini berasal dari kata sama yasmu, artinya tinggi. Ya, tinggi. Jadi arti sebetulnya langit dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang tinggi atau di atas kita. Ya, makanya di bahasa Indonesia pun kadang kita sebut ini langit-langit. Ya, apa yang ada di atas kita disebut langit-langit rumah. Dan itu searah dengan makna kebahasaan dalam bahasa Arab. Nah, orang Arab ketika terutama di Saudi hari ini, ketika mereka menyebut rajanya sebagai yang mulia, yang agung, yang tinggi, mereka sebut Sumu'ul Malik. Sumu'ul Malik, yaitu sang raja yang tinggi kayak begitu. Nah, jadi memang makna kebahasaan menunjukkan adalah hal-hal yang tinggi. Makanya nanti langit mencakup makna yang luas. Terkadang awan disebut langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, lalu bagaimana menurut Islam? Menurut Quran dan Sunnah, langit itu apa saja kategorinya? Nah, Bapak bisa lihat di sini bahwa menurut Islam, langit adalah semua area yang luas yang ada di atas kita, yang seringkali disebut oleh Al-Quran dan Sunnah memiliki 7 tingkatan. Ya, jadi bahasa Quran, bahasa Sunnah, seringkali Allah katakan langit itu bersusun 7 tingkatan. Ya, makanya misalnya di surah Al-Mulk, ya, khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dialah menciptakan langit 7 samawat, langit tibaqan yang bertingkat-tingkat. Ya. Nah, nanti juga di hadis pun sama. Ya. Misalnya hadis tentang keutamaan tauhid. Qala Musa, Nabiullah Musa pernah menyatakan, ya Rabb alimni kalimatan azkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajari aku kata ucapan yang dengan kata dan ucapan itu aku berdoa dan mengingatmu. Lalu kata Allah, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun Nabiullah Musa menyatakan, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, seluruh hamba-Mu mengucapkan ucapan dan kata yang sama. Saya kepengen yang unik. Ya. Kepengen yang unik. Nah, jadi kalau ada yang suka nyari amalan unik, seunik-uniknya nggak ada paling unik la ilaha illallah. Ya. Lalu kemudian kata Allah, ya Musa, lau anna, ya, la ilaha illallah fi kaffah.
Seandainya Allah Subhanahu wa ucapan la ilaha illallah diletakkan oleh Allah dalam sebuah timbangan, was-samawatus sab'a wal aradinus sab'a, 7 susun langit bahkan 7 susun bumi berada di sebuah timbangan, malat bihinna la ilaha illallah, la ilaha illallah masih tetap jauh lebih berat dibanding seluruh bumi dan seisinya. Nah kita lihat ucapan-ucapan seperti itu di hadis banyak sekali. Nah, sekarang kalau semua seperti ini kita mau cek berdasarkan pengalaman empiris ilmu pengetahuan modern, agak susah menerjemahkannya. Kadang yang mengartikan 7 di situ adalah Neptunus, Saturnus, agak susah, Pak. Kalau kita lihat nanti hadis-hadis yang membahas itu nggak bakalan. Nanti akan kita buktikan. Jadi bertingkat-tingkat seperti ini. Bahkan disebutkan langit itu di hadis dan di Quran dilengkapi dengan pintu-pintu. Ini ada juga pintu. Ada pintunya. Nah, makanya tentang orang-orang kafir yang pernah kita bahas begini, Allah katakan wala yadkhuluna al-jannah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik meninggal dalam kondisi kesyirikan dan kekafiran, la tufattahu lahum abwabus sama, enggak bakalan Allah bukakan pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannah, bahkan mereka enggak bakalan kata Allah masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar, hingga kemudian onta masuk ke lubang jarum. Dan itu mustahil. Berarti luar biasa informasi Quran, kata-kata benang dan kemudian jarum sudah ada di zaman Rasulullah. Sampai Allah gunakan berargumen dengan kata-kata tersebut. Walaupun belum ada mesin secanggih sekarang untuk masalah tekstil dan itu. Tapi bahwa sudah ada benang, lalu kemudian ada lubang jarum, sampai Allah jadikan sebagai sebuah argumen dan perumpamaan. Nggak bakalan masuk surga sebagaimana onta nggak bakalan masuk ke lubang jarum. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun juga di Quran menyatakan, khalaqa sab'a samawatin shidada. Allah katakan di surah An-Naba, Allah ciptakan 7 langit yang kuat dan besar. Wa futihatis sama'u, di surah An-Naba juga dikatakan dan langit lalu terbuka. Itu peristiwa hari kiamat. Fakanat abwaba, dan memang langit itu memiliki pintu-pintu. Betul bahwa Allah katakan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, atau kalian gak bakalan bisa melihat di dalam ciptaan Allah ada kekurangan. Wa ma laha min furuj, tidak ada celahnya, tidak ada yang terbelah, tidak ada yang terpecah, tapi ada pintu-pintu yang seringkali disebutkan oleh Allah dan di dalam hadis-hadis. Bahkan dikatakan bahwa dihuni oleh penduduk dari kalangan malaikat. Seringkali kita mendengarkan hadis bahwasanya wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Orang-orang yang rajin zikir, rajin ibadah, rajin ta'lim, diskusi masalah keagamaan dengan kelompok kecil di tempatnya, sering disebut di hadis, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, Allah akan menyebut namanya di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Banyak sekali bagi hadis seperti itu. Nah, makanya disebutkan dalam sebuah hadis ketika sahabat-sahabat berkumpul, lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah keluar menemui mereka. Rasulullah, ma'ajlasakum, kalian kenapa duduk dan ngumpul di sini? Kata mereka, jalasna nadhkurullah, kami duduk untuk kemudian berzikir, wa nashkuru ala ma manna bika alaina, karena Allah telah mengaruniakan engkau sebagai rasul untuk kami sehingga kami mengenal kebenaran, bahkan kami kemudian berpeluang masuk surga. Kata Rasulullah, Allah, mantap, luar biasa. Ma'ajlasakum illa dzat, tidak ada yang buat engkau duduk dan ngumpul di sini kecuali hal tersebut. Kata mereka, Allah, ya Rasulullah, ma'ajlasana illa dzat, kami sungguh tidak duduk kecuali murni untuk zikir.
Ya, lalu kemudian kata Rasulullah, oh dipukul tuhmatan lakum, sungguh saya tidak curiga kepada kalian dengan hal-hal yang tidak pantas. Hanya saja adani Jibril, baru saja Jibril mendatangiku di sebelah masjid, ya, di bilik-bilik Rasulullah, itu rumahnya bilik-bilik di sebelah masjid Madinah. Anna Allah yubahi bikumul malaika, bahwa nama kalian dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi nanti hadis tentang itu bagaimana malaikat di langit itu banyak. Misalnya tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Tatkala kami duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril pun ada bersama kami. Ada di sama wa haqqalahu ayyan taqib. Tiba-tiba langit itu terdengar suara gemuruh. Terdengar suara gemuruh. Lalu kemudian Jibril mengangkat kepalanya ke langit. Lalu kata beliau, ini langit sedang terbuka. Ada pintu yang terbuka. Pintu ini belum pernah terbuka sebelumnya sama sekali. Yang berikan informasi baru. Ada pintu langit yang belum pernah terbuka sebelumnya kecuali katanya hari itu. Lalu keluar dari sana satu malaikat, lalu membawakan kemudian surat Al-Fatihah. Lalu datang menyalami Jibril, menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Hada malakun minas sama." Ini adalah malaikat dari langit, belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu dia menyatakan, "Absyir ya Muhammad, wahai Rasulullah, bergembiralah binuraini, dengan dua cahaya, utitahuma, yang diberikan dan dipercayakan kepadamu, lam yu'tahuma nabiyyun qablak, enggak ada nabi yang dibakasi kepadanya kecuali engkau, yaitu suratul Fatihah wa qawatim suratul Baqarah." Surat Al-Fatihah, lalu kemudian penutup surah Al-Baqarah. Jadi nanti kalau ngomong langit, asli malaikat itu memang adalah tempat tinggalnya di langit. Nah, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para nabi, bahkan para nabi yang telah meninggal secara biologis di dunia ini, mereka pun disebut tinggal di langit. Makanya di hadis-hadis Isra Mi'raj disebutkan bahwa di langit pertama ketemu dengan ini, langit kedua ketemu dengan Nabi Yusuf, langit kesekian ketemu dengan Nabi Allah. Misalnya terakhir di langit ketiga ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kata beliau, saya lihat Nabi Ibrahim sedang nyender di Baitul Ma'mur. Karena apa? Dialah yang membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail di dunia ini, sehingga dia dipercayakan lagi oleh Allah untuk kemudian tinggal di Baitul Ma'mur, karena Baitul Ma'mur adalah Ka'bah dan kiblatnya seluruh malaikat di langit. Jadi kalau kita lihat seperti itu semua, langit versi itu nggak bakalan bisa tercover oleh pandangan perspektif modern. Oleh karena itu akan kita lihat bahwasanya argumen tentang langit terhadap Allah dan seluruh ajaran Islam mencakup dua hal. Mencakup argumentasi wahyu yang hanya bisa dipahami lewat hati. Karena mata, telinga, paling telinga mampu mendengar, tapi mata tidak mampu membuktikannya untuk saat ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan nanti jarak langit antara langit satu dan yang lainnya ada di dalam hadis-hadis, jarak-jarak yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita lihat kayak gini. Nah, kalau begitu luasnya area langit perspektif Quran dan Sunnah, maka kemudian kita katakan berargumentasi dengan langit ada dua kategori. Pertama, argumentasi wahyu. Argumentasi wahyu, yaitu memandang langit dengan mata batin atau yang kita sebut basirah atau iman. Atau iman. Inilah selama ini yang diingkari oleh kalangan sekuler. Mereka tidak pernah melihat bahwa di sana ada keagungan Sang Pencipta yang mengaturnya, yang menciptanya. Lalu karenanya kita sebagai makhluk di bumi ini harus tunduk
dan patuh kepada Allah yang Maha Hebat. Yang kedua, ada argumentasi yang sifatnya rasional. Nah, hanya ini yang bisa kita gunakan untuk berargumen dengan mereka. Kenapa? Mereka nggak mengenal wahyu. Mereka hanya bisa mempercayai sesuatu yang bisa diukur, dan ukurannya adalah ukuran rasio yang disebut empirisme. Ya. Nah, yaitu memandang langit dengan indera. Ya, dengan indera ini pun nanti di Quran banyak disebutkan. Karena Allah seringkali ya mendebat orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang menduakan Allah dengan fenomena penciptaan makhluk, termasuk diantaranya adalah langit dan bumi. Nah, coba kita lihat misalnya kayak begini. Di surah Al-Mu'minun Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Katakan ya Rasulullah kepada orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai adanya Allah yang harus mereka sembah. Man rabbus samawati sab'i, siapakah Tuhan pencipta, pengatur dan yang mengurusin seluruh langit yang 7 itu? Wa rabbul 'arsyil 'azim, bahkan dijelaskan, dan Rabb arasy yang luar biasa besarnya itu. Nah, ada fenomena lain. Kalau orang kafir yakin saya paham tentang langit, walaupun mungkin susah memahami kenapa bisa 7. Ya kan? Yang kedua, tambahan lagi mereka disebutkan Rabbul 'arasy. Arasy. Orang kafir nggak pernah bisa percaya arasy itu apa, karena tidak logis dan tidak rasional di mereka. Nah, jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kita lihat apa saja yang masuk kategori argumentasi wahyu ya terkait dengan ya langit. Nah, Bapak-bapak bisa melihat dari paling bawah dulu, karena itu dekat dengan kita dalam artian yang dicerap oleh mata kita. Pertama, langit bumi. Ya, itu paling rendah. Iya. Bahkan sering saya katakan bahwa kenapa dunia itu disebut dunia, itu berasal kata dana, yaitu artinya dekat. Artinya dekat, inilah dunia kita yang sekarang ini paling dekat sama kita. Atau makna kedua, artinya adalah rendah. Bahkan mohon maaf, dalam bahasa Arab ada artinya dani. Iya, makanya disebut al-adna adalah rendah. Ya, rendah. Nah, oleh karena itu kadang kata dunia itu artinya paling rendah dibanding seluruh makhluk Allah juga. Dari sisi nilai, dari sisi ya kandungan kan. Ya. Nah, langit bumi. Ya. Tadi dikatakan bahwa langit bumi ini memiliki 7 tingkatan. Lalu kemudian langit ke-7. Nah, di atas langit ke-7 ada yang disebut kursi. Nah, inilah yang sering kita baca di ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Kursi Allah mencakup as-samawat, 7 susun langit, wal ardh. Ya, jadi besarnya 7 susun langit itu ya dibanding dengan kursi kecil sekali. Nggak ada apa-apa. Sementara kita melihat saja langit ini, kita udah bingung di mana ujungnya. Yang terlihat adalah warna, ya kadang kalau gelap jadi hitam, kadang warna aslinya adalah hijau atau biru, seolah mengisyaratkan harapan yang besar. Ya, seolah di sana ada optimisme dan seterusnya. Nah, di atas kursi itu berdasarkan informasi wahyu ada air, al-ma. Makanya dikatakan di hadis di ayat wa kana 'arshuhu 'alal ma', sungguh arsy Allah berada di atas air. Ya, jadi kursi baru ada air. Lalu di atas air ada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsy yang sering kita dengarkan itu adalah tingkat tertingginya Firdaus. Jadi surga Firdaus, maka atasnya itu adalah arsy. Ya, arsy. Nah, barulah di atas arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering kita dengarkan
Tsumma istawa 'alal 'arsy, lalu Allah bersemayam di atas arsy. Ya, di atas arsy. Nah, ini semua argumen yang hanya wahyu yang memberikan info ke kita sama sekali, dan kemudian ya ilmu pengetahuan modern tidak sanggup sama sekali masuk ke wilayah itu. Ya. Nah, coba kita lihat dalil. Ya, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, bainas sama'i dunya, jarak antara langit bumi ini, wallati taliha, dan langit selanjutnya, yaitu khamsumi'ati amin, 500 tahun jarak perjalanan. 500 tahun, jadi gitu ya. Iya, 500 tahun. Nah, itu antara langit pertama dan langit kedua. Ya, mungkin masih ingat bapak-bapak pas kita bahas malaikat ketika membahas jarak antara ya apa ini? Ya, daun telinga malaikat hingga ke pundaknya. Disebutkan bahwa ya azinali, Allah mengizinkan kepadaku untuk menceritakan salah satu malaikat Allah pembawa aras. Innama baina udunaihi syahmati udunaihi, sungguh jarak antara daun telinganya dan kemudian pundaknya masiratu sab'imi'ati amin, perjalanan 700 tahun. Ya, coba lihat Pak. Kalau begitu, jarak malaikat dan ini berdasarkan informasi Rasulullah masih jauh 700 tahun, ya, beda 200 tahun antara ini dengan jarak langit pertama dan langit ya kedua. Ya makanya nggak kebayang kecilnya kita nanti di akhirat dengan malaikat. Kita kalau kita macam-macam, naudzubillah. Ya kita kan pernah jelaskan bahwa manusia masuk surga dengan situ dan diraan 60 ya hasta itu. Ya kalau sekalipun besar kita sekitar 24 meter sebagaimana Adam awalnya dicipta, kita di surga sedemikian besarnya, enggak ada apa-apanya dengan malaikat pembawa aras yang senantiasa yahmiluna arsya rabbika fawqahum thamaniya, bahwa ada 8 malaikat yang senantiasa menggotong aras tadi. Itu juga kita dapat di ya hadis-hadis, dan kerjaan mereka apa? Ya yusabbihu tasbih, terus memuji Allah dan seterusnya. Nih. Nah, kita lanjutkan. Wa baina kulli sama'in, jarak antara masing-masing langit masiratu khamsimi'ati 'am, perjalanan 500 tahun perjalanan. Ya, jadi betul-betul ya. Wa bainas sama'is sabi'ah, dan jarak antara langit ketujuh, wa bainal kursi, dan kursi yang ada di atasnya sama khamsumi'ata 'am, 500 tahun juga. Ya. Lalu kita lihat lagi, wa bainal kursi wa bainal ma, jarak antara kursi dan air adalah juga 500 tahun perjalanan. Wal arsyu fawqal ma, dan arasy ada di atas air. Lalu kemudian wallahu fawqal arasy, lalu Allah berada di atas arasy. Wala yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, dialah Allah yang tidak ada yang luput dan tersembunyi sedikit pun dari seluruh perbuatan kalian. Ya, kalau mau ngomong tersembunyi, gimana mau tersembunyi? Belum kita lahir sudah dicatat. Iya. Bahkan ujung segala-galanya Allah Maha tahu. Ya, karena kalau nggak begitu bukan Allah namanya. Iya. Nah, Allah hanya menyatakan ya wala yadzlimu rabbuka ahada, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Yang terbalik malah sebaliknya, hambanya menzalimi Tuhan, tidak memberikan haknya sebagaimana seharusnya. Allah lebih banyak mengampuni dibanding menghukum. Bahkan memasukkan mereka ke neraka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru keadilan. Ya, keadilan. Kenapa? Karena kan tidak enak. Ya. Disamakan satu tempat antara orang-orang yang taat dan orang-orang yang ya tidak bekerja dan tidak. Bahkan masalah mengetahui ini Quran, mengetahui hal-hal seperti ini saja Allah katakan
Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngerti sekarang yang kita bahas dan orang-orang yang belum ngerti apa yang kita bahas hari ini? Nggak sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita katakan tadi, apa yang kita ketahui menghasilkan keterikatan, menghasilkan pengagungan, dan itulah yang dikehendaki dan kita pelajari. Makanya pengetahuan sama artinya insya Allah dengan keimanan. Sama dengan keimanan. Nah, gimana rahmatillah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat dari slide. Rasulullah menegaskan mas-samawatus sab'a. Ya, tadi kalau pendekatannya pendekatan ukuran waktu tahun, sekarang kita lihat apa perbandingan. Dikatakan bahwa mas-samawatus sab'a, sungguh tidaklah 7 susun langit, wal araduna sab'a, dan 7 susun bumi. Nah, coba kita lihat ada lagi kata bumi itu 7 susun. Wa ma bainahunna, dan semua yang ada di antaranya. Wa ma fihinna, dan yang ada di dalamnya. Fil kursi, apabila dibandingkan dengan kursi, illa kahalqatin mulqatin bi ardi falah, kecuali perbandingan seluruh alam semesta itu, bumi itu 7 susun langit itu hanya seperti koin, koin kecil itu, dilemparkan di tanah di padang pasir. Koin itulah bumi dan seluruh isinya. Kayak koin doang dibanding kursi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbandingan selanjutnya. Wa innal kursi, sungguh kursi bima fihi, dengan seluruh isinya, binisbati ilal arasy, jika dibandingkan dengan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, katilkal halqah ala tilkal falah, sama, maka maka kursi layaknya uang koin yang dilepaskan di tengah lahar. Nah, sekarang kalau mikir itu gimana ujungnya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini aja besarnya kayak gitu, bumi itu mati kita habis dalam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang-orang kafir menentang Allah, tidak mau sujud, sibuk dengan dirinya sendiri, nggak mau memberikan hak Allah, Allah katakan ente nggak ada gunanya, sampai ente juga saya jadi Tuhan. Allah katakan wallahu ghaniyun halim, Allah Maha Kaya, ente mah nggak ada apa-apa tapi berani menentang Allah, berani. Nauzubillah kita. Itulah nauzubillah keterdilan kita. Bahkan kadang Allah menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, tercipta dari air mani yang nggak ada, mimma mahin, air yang hina, tiba-tiba fa'idha huwa khasimun mubin. Di ayat di surah Yasin Allah katakan, namun setelah dia bernafas lalu dia kemudian berkembang menjadi remaja, menjadi orang yang hebat, fa'idha huwa khasimun mubin. Dia memposisikan dirinya sebagai musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua yang mengalir dan terjadi pada dirinya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia menentang Allah itu juga izin nih. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Itu bukti Allah memberikan kebebasan kepada makhluk bahwa dia masuk neraka bukan karena Allah yang mau dia masuk neraka, tapi karena sikapnya sendiri yang menggunakan kebebasan, bukan pada apa yang telah ditetapkan dan diatur oleh Allah. Bukan Allah sering menyatakan faqaddarahu taqdira, biar Allah yang menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan aturannya masing-masing. Langit dan bumi diatur sedemikian rupa, makanya ada nggak yang bermasalah? Ada nggak pergerakan benda-benda lalu lalu tabrakan tiba-tiba di bumi ini terjadi apa? Habis gara-gara ketimpa dengan benda langit yang ada. Siapa yang menggerakkan semua itu? Namun tidak ada yang tabrakan. Hanya karena satu Tuhan, satu Allah, makanya semuanya teratur demikian rupa. Nanti suatu saat akan lihat tentang Big Bang, bagaimana awal mula alam semesta ini berdasarkan pengetahuan fisika modern. Bahwa ternyata mereka menghasilkan kesimpulan bahwa bumi ini berawal, alam semesta ini ada awal.
yang mereka sering sebut sebagai Big Bang, letupan besar, ledakan besar yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya, karena tarafkan langit dan bumi dulunya menyatu, fafatahnahu, baru Allah pisahkan. Ya, bahkan nanti pas ledakan besar itu terjadilah apa yang disebut waktu. Karena sebelum itu nggak ada istilah waktu. Allah tidak terkait waktu sama sekali dan terkait tempat. Karena waktu dan tempat adalah batasan. Allah Maha tidak terbatas dan Maha tidak terkait dengan waktu yang terbatas. Ya. Hanya kitalah manusia yang butuh waktu dan tempat untuk mengurangi keterbatasan kita. Ya, sampai kita bagi-bagi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Kalau nggak begitu sudah nggak ketemunya. Ketemu di mana? Jakarta. Riwir. Jakarta mana? Kalau nggak ada barangnya timurnya butuh ya Pak. Ntar kalau bilang, wah di Lembang, ya, di Setiabudi, bingung tuh. Setiabudi Jakarta mana? Aduh, ujungnya ada baratnya, ada utaranya, ada, supaya meminimalisir, sampai kemudian ini dibagi-bagi. Pembagian itu ada karena keterbatasan manusia mengurangi keterbatasan. Iya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktunya pas hadis. Insya Allah bagaimana argumentasi rasional di Quran, ya, nanti akan kita bahas pada bulan selanjutnya. Satu hal yang menarik, kita sebut ini rasional, padahal Quran juga yang menjelaskan. Berarti Quran, Sunnah mengandung argumentasi rasional. Justru karena itu banyak orang kafir masuk Islam. Nah, ya, kalau kamu melihat debat paling hebat di Quran, pendek tapi tepat sasaran, lihatlah cara argumen di Quran. Ya. Kenapa? Karena yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kan sering ngomong filsafat. Ya kan, itu kan mantik. Padahal Quran adalah ucapan yang pendek tapi benar, dan seharusnya kita belajar debat dari situ. Iya. Karena dengan inilah banyak manusia masuk Islam. Ya. Rasulullah bacain. Rasulullah jarang menggunakan bahasanya sendiri, jarang. Ya. Hanya dia membacakan, ujung-ujungnya orang yang fitrahnya bersih, ya, dengan cepat dia tersentuh dengan Al-Quran ini. Kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada bulan selanjutnya. Kita tutup dengan doa Allahul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ini ada informasi saya. Ini ada buku